warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di podcast Bincang Pengusaha. Bersama saya, Aulia Hairunisa yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Nah, dalam episode kali ini, kita kedatangan narasumber hebat, pemilik usaha hijrah kreatif Ekoprit, yaitu Ibu Retno Winarti. Halo Ibu Retno. Halo Mbak Lia. Bagaimana kabar Ibu Retno hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Bu Retno? Bisa diceritakan? Kesibukan saya akhir-akhir ini masih tetap produksi, kemudian mengisi pelatihan, juga mengurus rumah, mengurus keluarga. Baik. Pelatihan di mana Bu? Tergantung dinas-dinas yang meng-hire atau permintaan dari komunitas-komunitas Mbak Lia. Bisa di seputaran Jogja atau di luar Jogja, ke luar pulau juga insya Allah. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Nah, sebelum kita menyelami dunia hijrah kreatif ini lebih dalam, bisa diceritakan Ibu kapan Ibu mulai usaha ini? Usaha ini berdiri tahun 2017, kemudian berkembang sampai sekarang, sudah alhamdulillah sudah dapat bertahan juga Mbak Lia. Baik. Awalnya apa Bu yang memotivasi Ibu untuk mendirikan usaha ini? Bersama suami ya Bu? Ya, betul. Ya. Dulunya padahal menurut data yang saya peroleh, dulunya Ibu Retno Winarti ini dan Bapak Yonanta adalah seorang pekerja kantoran. Betul. Ya. Jadi tahun 2017 saya resign dari kantor, kemudian saya duluan yang terjun ke dunia usaha. Tahun 2018 Bapak menyusul resign. Kemudian kami berdua terjun bebas ke dunia usaha dengan segala lika-likunya, dengan segala suka dukanya. Kami berdua menjalankan usaha ini dan alhamdulillah berkembang seperti sekarang. Nah, apa yang menjadi alasan Ibu Retno lebih memilih usaha Ekoprint ini Bu dibanding usaha-usaha yang lain yang mungkin saat ini lebih banyak yang membuka usaha seperti itu gitu? Alasan saya memilih Ekoprint adalah kalau orang berusaha itu kan ada 3 Mbak Lia, yaitu 3 kebutuhan primer manusia. Ada sandang, pangan, juga papan. Saya memilih terjun ke usaha sandang karena ini merupakan kebutuhan primer manusia. Jadi kenapa Ekoprint? Karena Ekoprint peluangnya, prospeknya masih bagus, masih banyak diminati oleh masyarakat. Kemudian juga masih banyak yang belum tahu apa itu Ekoprint, makanya kami juga merambah ke usaha-usaha pelatihan. Baik. Nah, kalau dilihat-lihat ya Bu, Ekoprint ini tuh sangat detail gitu, dari daun-daun yang dipilih dan lain sebagainya, yang pasti membutuhkan ketelitian, sabar, ya Bu. Nah, dulu awalnya Ibu ini mempelajari teknik-teknik seperti ini dari mana? Dan gimana caranya kok Ibu bisa konsisten untuk melakukan usaha ini yang pastinya membutuhkan kesabaran yang sangat banyak gitu? Dulu awalnya saya kursus Mbak, kursus membuat Ekoprint, kemudian ikut gabung di komunitas Ekoprint, jadi kita terus update info, update ilmu, bagaimana cara membuat yang bagus, yang tidak luntur, kemudian menciptakan warna-warna yang awet begitu. Karena ini dari pewarna alam semua, tidak ada yang menggunakan pewarna sintetis. Apa saja Bu warna alamnya? Ada secang, ada tegeran, tinggi, jolawe, kemudian ada juga tanin-tanin kayak dari daun mangga, dari daun ketepe. Semua pewarna alam kita explore untuk menghasilkan warna-warna yang bagus. Bisa dijelaskan Ibu bagaimana proses pembuatan Ekoprint ini? Prosesnya panjang, dimulai dari morden kain. Morden itu artinya kain putih
siapkan agar dia siap menerima warna dan motif. Nah, itu membutuhkan waktu sehari sendiri untuk proses mordan. Kemudian setelah itu ditata daun di atasnya, kemudian digulung-gulung, dikukus, lalu setelah dikukus diangin-anginkan. Kemudian harus menunggu 7 hari sebelum kain itu siap untuk dijual. Lalu apa ya Bu yang menjadi pembeda antara ekoprint ini dengan batik-batik yang lain gitu? Padahal kan biasanya sekarang manusia itu pengennya yang serba instan gitu ya Bu. Jadi yang menjadi ciri khas ekoprint ini apa? Ekoprint ini menggunakan pewarna-pewarna alam seperti yang saya sebutkan tadi, juga dedaunan segar. Kemudian ini produknya handmade, memang tidak dijual murah karena ini menggunakan benar-benar tenaga manusia Mbak Lia. Jadi tidak ada produk yang dari pabrik yang langsung bisa produksi massal banyak beribu-ribu lembar kayak kain-kain pada umumnya, tidak ada. Ini harus dibuat satu persatu dengan penuh ketelatenan, dengan penuh ketelitian, juga harus sabar. Lalu dulu kan awalnya pasti Ibu yang memulai usaha ini berdua ya Bu dengan Pak Yunanta. Nah itu sekarang punya berapa karyawan Bu dan bagaimana cara Ibu mengajarkan kepada mereka tentang cara-cara pembuatan ekoprint ini? Alhamdulillah sekarang ada 7 orang yang membantu kami. Mereka dulunya memang belajar dari awal, kami training dulu bagaimana cara pembuatannya, kemudian zat-zatnya apa saja. Sampai sekarang sudah bisa bekerja sendiri. Kalau kami ada tugas-tugas luar seperti mengajar keluar daerah, luar pulau, teman-teman yang bekerja di sini yang membantu kami sudah bisa kami tinggal. Lalu produk yang sudah dibuat apa saja Bu? Boleh dipamerkan bentuk-bentuknya menjadi produk apa saja? Ini tas, bentuknya tote bag yang besar. Terus di sana itu ada topi Mbak. Iya ini ya Bu. Ini dibikin dari daun apa Bu? Itu daun eukaliptus atau daun Eukaliptus. minyak kayu putih. Iya. Itu juga ada paket. Oke. Lalu berarti ini dulunya sebelum jadi topi ini lembaran kain dulu gitu Bu dulunya. Betul, lembaran kain terus dijahit jadi topi. Ini juga dulu lembaran kain terus dijahit jadi tas. Lalu yang biasanya menjahit siapa Bu? Kan biasanya Ibu yang sudah membuat ekoprintnya ini. Lalu yang menjahit menjadi produk seperti ini siapa? Kami ada tukang jahit. Jadi nanti ada yang menjahit baju, ada yang menjahit tas, sendiri-sendiri. Lalu kain yang biasanya digunakan kain-kain apa saja Bu? Ini kan sepertinya beda-beda ya apa bahan kainnya. Ini lebih kayak mengkilap gitu. Iya, kalau ini viskos namanya. Ini kain katun, kain semi sutra. Lalu kalau untuk kaos ini, kaos katun, pakainya katun kombit. Lalu ini kain katun rayon. Ini cardigan ya Bu? Atau outer Panjang. banget ya teman-teman. Katun tenun ATBM, jadi ditenun pakai alat tenun bukan mesin. Ada macam-macam kok. Nah, biasanya kain-kainnya seperti ini dari mana Bu? Atau punya langganan tersendiri? Punya langganan, misalnya yang kain ATBM ini saya beli dari teman pengrajin. Kemudian kalau kain viskos ini ada di toko kain langganan yang punya pelanggan yang menyetorkan bahan-bahan untuk diproduksi. Lalu kalau untuk daun-daunnya biasanya didapat dari mana Bu? Apakah ada langganan khusus atau pohon khusus yang biasa untuk membuat seperti ini? Kalau daun itu biasanya ambil di sekitar, di sawah-sawah itu ada. Kemudian kalau yang nggak ada,
Saya beli dari lereng Gunung Slamet di Purbalingga sana. Jadi ada dedaunan yang tidak tinggi di dataran rendah dan tumbuhnya di dataran tinggi. Betul. Lalu untuk kisaran harganya sekitar berapaan Ibu? Kalau ini ada sajadah pemirsa, berapa Bu, sekitar berapa harganya kalau sajadah seperti ini? Sajadah 50.000. Oke, kalau tote bag ini? ini 350. Topi juga 150 ribuan. Kalau ini kaos 200, yang semi sutra ini 450, yang seperti ini 375 begitu. Jadi harganya memang tidak murah Iya. karena kita menghargai prosesnya. Lalu untuk yang paling best seller di sini apa Bu? Dari sekian banyaknya produk-produk sini, apa yang menjadi paling best seller di sini? Best sellernya outer-outer seperti ini. Nah ini paling best seller. Beli sama ibu-ibu untuk jalan-jalan, untuk arisan. Sama ini tasnya juga best seller. Keren banget ya. Nah, saya juga sempat melihat nih Bu di Instagram Hijrah Kreatif ini. Sebenarnya Ibu sudah melakukan penjualan sampai luar Jawa bahkan mancanegara. Nah, bagaimana cara Ibu memasarkan produk-produk ini? Cara pemasaran kami lewat online dan offline. Iya. Jadi kalau online kami ada di Instagram, Facebook, kemudian di website. Tidak ada di toko di marketplace, kami nggak masuk karena harganya tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari Cina. Biasanya mereka kan jualnya murah-murah. Kemudian kalau toko offline ada di Rambang sini, ada di Hamzah Batik Jalan Malioboro, Hamzah Batik Jalan Kaliurang, lalu ada juga di Bandara Gia. Gitu. Nah, kalau yang di Hamzah Batik dan lain sebagainya itu karyawan Ibu yang menunggu standnya gitu atau bagaimana? Di sana konsinyasi, dititipkan. Dititipkan. Nanti kalau ada yang terjual, kita di transfer. Lalu biasanya ini para konsumen hanya disediakan desain-desainnya seperti ini atau mereka biasanya bisa custom Ibu, inginnya seperti apa, ukurannya seperti apa begitu? Iya, bisa custom, misalnya pengen outer seperti ini tapi ukurannya yang lebih kecil atau lebih besar, bisa. Oke. Nah, apakah ada rencana Bu untuk kedepannya supaya usaha Hijrah Kreatif ini memasuki pasaran yang lebih luas lagi? Satu, kami akan menjajaki kemungkinan untuk ekspor, walaupun itu tidak mudah, tapi langkah-langkahnya akan kami jajaki untuk kemudian nanti insya Allah kedepannya bisa ekspor. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Retno bisa segera terwujud ya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Retno telah bersedia hadir dalam acara podcast Bincang Pengusaha kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi calon-calon pengusaha muda di luar sana yang ingin memasuki usaha-usaha batik ekoprint. Terima kasih juga Mbak Lia. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Pemirsa, jangan lupa juga untuk kepoin dan follow Instagram Hijrah Kreatif di @hijrah_kreatif dan juga bisa kunjungin websitenya di www.hijrahkreatif.com. Saya Aulia Khairunisa pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Bincang Pengusaha episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.